Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi 6 Matematika Teknik. Saya Muhammad Iqbal STMT akan membawakan tentang persamaan linear. Jadi apa yang dimaksud dengan persamaan linear? Ya mungkin Anda sebenarnya sudah sering kali menemui pelajaran tentang sistem-sistem linear seperti ini ya. Jadi misalkan kalau ada persamaan bentuk umumnya adalah seperti ini, di mana x-nya itu hanya pangkat 1 ya, atau variabel-variabelnya hanya pangkat 1, maka sistem ini bisa dibilang bentuknya adalah bentuk sistem linear ya. Eh, jadi ciri-ciri utamanya ada konstanta yang dipasangkan dengan variabel-variabel ya. Lalu semua jumlah dari pasangan konstanta dan variabel ini akan jika dijumlahkan akan memiliki sebuah nilai yang real ya, juga yang juga merupakan konstanta. Kita lihat persamaan-persamaan berikut ini. Jadi kalau kita lihat di persamaan-persamaan ini, sebagian dari persamaan ini adalah persamaan linear, yang selain itu bukan persamaan linear ya. Yang bukan persamaan linear adalah yang ini ya, yang ini bukan persamaan linear. Ini juga karena dia tidak berupa pasangan konstanta dan variabel yang pangkatnya 1 ya, walaupun yang ini kita ubah menjadi 1 plus y sama dengan 1/x pun ya, karena di sini variabel yang ini pangkatnya 1, tapi variabel yang ini pangkatnya adalah -1 ya. Jadi ini tidak termasuk persamaan linear. Lalu yang ini juga karena salah satu variabelnya pangkatnya itu adalah bukan 1, maka dia bukan persamaan linear. Yang ini juga yang ini adalah persamaan linear ya. Jadi ini bukan, ini oke, yang ini oke ya, persamaan linear karena pangkat 1 dan pangkat 1 di sini. Yang ini non linear ya. Jadi walaupun dia tidak di sini ada pangkatnya 1 tapi adalah akar ya. Di sini y-nya itu pangkatnya setengah ya, ini pangkat setengah. Lalu di sini ada cosinus 2x dan plus cosinus 3y, walaupun di sini adalah pangkat 1 ya, ini juga pangkat 1, tetapi dia merupakan fungsi dari cosinus ya. Jadi bundaran ya, fungsi bundaran gitu ya. Jadi fungsi dalam fungsi ya. Dan cosinus sendiri bukanlah persamaan yang linear ya. Kalau kita lihat cosinus itu kan pasti bentuknya seperti ini gitu ya. Dan itu bukan linear. Lalu ln juga itu ln 2x logaritmik natural juga bukan linear ya. Jadi yang ini bukan linear, ini bukan linear, ini juga bukan linear karena walaupun di sini pangkat variabelnya adalah 1, tapi dia merupakan fungsi ln ya, yang merupakan fungsi yang non linear ya, karena logaritmik natural itu kalau salah bentuknya seperti ini gitu ya, logaritmik natural. Ya, jadi persamaan linear itu bisa lebih dari satu variabel ya, yang misalkan seperti ini. Kalau kita ingin mencari penyelesaian n buah variabel, maka kita perlu n buah persamaan. Jadi kalau n buah, idealnya begitu, n buah variabel, maka kita butuh n buah persamaan ya, untuk mencari penyelesaian dari sebuah persamaan linear. Nah, ini contoh-contoh persamaan linear yang bisa kita selesaikan ya. Jadi kalau ada 3 variabel berarti kita setidaknya butuh 3 buah persamaan gitu ya. Yang ini masih bisa diselesaikan
Ini akan sulit diselesaikan karena kita cuma punya dua persamaan, sehingga ada variabel, salah satu variabelnya yang tidak apa ya, yang tidak punya kesimpulan atau persamaan tidak punya penyelesaian. Ini juga tidak punya penyelesaian ya. Ini biasanya punya hampir bisa dipastikan punya penyelesaian gitu ya. Tapi belum tentu tiga variabel bisa diselesaikan dengan tiga persamaan. Ya, dan itu akan bergantung ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang determinan. Kita bisa mencari determinannya. Kalau determinannya itu sama dengan 0, ya ada kemungkinan persamaan itu tidak mempunyai penyelesaian atau memiliki penyelesaian, tetapi penyelesaiannya itu banyak ya atau tak berhingga. Sekumpulan nilai harga sebanyak N disubstitusikan ke N variabel sehingga X1 sama dengan K1, X2 sama dengan K2, dan seterusnya. Sedemikian hingga persamaan tersebut terpenuhi, maka himpunan tersebut disebut penyelesaian solusi set atau uh, solusinya gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini, 2x1 plus x2 plus 3x3. Jadi kemungkinannya bisa jadi kalau kita masukkan nilai x1-nya 1 gitu ya, lalu x2-nya itu 0, x3-nya itu 1. Ya, ini benar ya, karena ini 2 plus 0 plus 3 adalah 5. Tetapi bisa juga kalau misalkan ini 0 gitu ya. Bisa juga solusinya adalah 0, yang ini 5, yang ini 0 gitu ya. Sehingga dia bisa dibilang 0, 5, dan 0 itu merupakan solusinya juga. Jadi bisa bermacam-macam solusi dari tiga variabel ini. Ya, jadi yang disebut dengan suatu persamaan linear yang bisa mempunyai solusi lebih dari satu. Atau bisa dibilang set solusinya. Misalkan kita punya dua buah persamaan ya, jadi ada persamaan yang konsisten dan persamaan yang inkonsisten. Yang persamaan konsisten itu adalah persamaan yang punya solusi biasanya tepat di satu buah solusi gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada biasanya titik perpotongan antara dua buah persamaan, maka dia bisa dibilang persamaan yang konsisten. Atau persamaan yang kalau misalkan persamaan 1 dan persamaan 2 itu sebenarnya identik atau sama dengan. Jadi sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 itu berhimpit gitu ya, di seperti ini. Persamaan 1 dan persamaan 2 itu berhimpit sehingga semua persamaan 1 juga merupakan solusi persamaan 2. Sementara ada juga persamaan inkonsisten, yaitu walaupun dia gradiennya sama, tapi karena dia tidak memiliki perpotongan ya, jadi A1 dan A1 X1 persamaan 1 dan persamaan 2 itu sejajar gitu ya persamaan linearnya, maka dia disebut dengan persamaan inkonsisten karena tidak ada solusi yang saling berhimpitan atau berpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi susunan persamaan linear itu ada persamaan homogen dan persamaan non homogen. Ya, jadi persamaan homogen itu kalau misalkan memiliki a dot x a kali x-nya itu adalah sama dengan 0, atau dia selalu ada jawaban gitu ya, maka disebut dengan persamaan homogen. Ya, jadi atau P1 sama dengan P2 gitu ya. Atau bisa dibilang P1 kurang P2 itu sama dengan 0. Ya, ini merupakan persamaan yang homogen. Jadi selalu ada jawabannya. Jadi jawabannya hanya jawaban trivial atau 0
di mana rank-nya sama dengan jumlah persamaannya atau n-nya. Lalu selain jawaban trivial, ada juga jawaban yang non trivial di mana rank-nya itu lebih kecil daripada jumlah persamaannya. Sementara untuk non homogen ya di mana nilai hasil solusi dari persamaan itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi misalkan persamaan 1 tidak sama dengan persamaan 2 gitu ya, atau bisa dibilang persamaan 1 minus persamaan 2 itu tidak sama dengan 0, atau ada selisihnya gitu ya. Jadi dia tidak punya jawaban ya, di mana rank A-nya itu tidak sama dengan rank A dan B, dan dia mempunyai jawaban tetapi ada jawaban unik tunggal di mana ranknya sama dengan N, atau banyak jawaban di mana ranknya itu lebih kecil daripada N. Jadi penyajian sistem persamaan linear dengan persamaan matriks ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana menyajikan persamaan linear menjadi matriks ya. Jadi kita hanya ambil konstanta masing-masing variabel yang pangkatnya 1 ya. Seperti ini kita susun jadi sebuah matriks ya, matriks konstanta dari masing-masing variabel. Lalu X-nya sendiri adalah variabelnya kita pisah sendiri menjadi sebuah matriks baru yang namanya matriks variabel, yaitu yang X ini. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya ini adalah variabel ya. Ini bisa aja ditulis A, B, C, D karena masing-masing ini mewakili variabel yang berbeda-beda gitu. Jadi maksudnya X1, X2 ini tidak baku ya untuk variabelnya. Ada yang bisa ditulis seperti ini, ada yang ditulis I, J, K, E, yang tujuannya untuk mendiferensiasikan variabel satu dengan lainnya. Dan yang variabel konstanta hasil yaitu B-nya itu sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn gitu ya. Yang disusun secara kolom, yang variabelnya juga kita susun dalam matriks kolom, yang variabel dari konstanta dan konstanta dari masing-masing variabel ini kita susun sebagai matriks baris dan kolom. Lalu ada juga matriks augmented. Jadi kita menggabungkan antara matriks konstanta variabel dengan matriks dari hasil gitu ya. Jadi matriks dari hasil itu kita cuma tambahkan aja gitu ya. Tidak ada yang unik di sini. Mungkin sudah pernah Anda pelajari di SMA. Ini disebut dengan matriks augmented ya, atau matriks yang augmentasi atau penambahan matriks. Lalu ada sistem persamaan linear non homogen ya. Jadi bentuk umumnya itu non homogen hasil AX sama dengan B, di mana B itu tidak sama dengan 0, atau matriks kolom itu matriksnya hasil kali matriks konstanta dengan variabelnya itu tidak sama dengan 0, akan mempunyai jawaban bila rank A-nya itu sama dengan rank A augmented B ya. Jadi artinya kalau kita sudah pelajari di sesi yang lalu, kalau misalkan persamaan itu kalau kita eliminasi baris tidak ada barisnya 0 semua, maka disebut dengan ranknya itu rank penuh gitu ya. Kalau ada ranknya yang 0 semua, berarti rank yang 0 itu kita kurangi yang itulah. Lalu yang tidak 0 itu adalah yang merupakan rank aslinya gitu ya. Misalkan kita cari titik persekutuan antara min 3 plus 6 sama dengan minus 9 dengan garis X minus 2 Y sama dengan 3 ya.
Di sini kalau kita ketahui bahwa di sini variabel matriks A-nya adalah ya -3, 6 gitu ya, dan 1 -2. Lalu matriks X-nya adalah X dan Y, dan matriks dari hasilnya adalah, atau matriks B-nya adalah 9 dan 3. Ya, jadi untuk mencari persekutuan garis dari persamaan ini itu kita bisa gunakan eliminasi baris, atau kita bisa menggunakan substitusi yang mana yang gampang. Paling gampang sebenarnya sih ya eliminasi baris, atau ini ya eliminasi baris. Jadi kita misalkan di sini ditanyakan adalah berapakah, carilah persekutuan ya, titik persekutuannya. Ya, kita bisa pakai cara determinan ya. Kemarin ya kita sudah tahu cara mencari determinan itu untuk mengecek apakah persamaan ini itu ada solusinya atau tidak. Ya, kalau determinan dari A gitu ya. Determinan dari A itu adalah sama dengan ini kali ini ya, minus ini kali ini. Ya, -3 kali -2 plus min 6 kali 1. Ya, -3 kali -2 itu kan 6, -6 berarti 0. Ya, kita ingat bahwa kalau dia punya determinannya 0, kemungkinannya dia tidak memiliki solusi, atau memiliki solusi tetapi dengan apa namanya? Dengan jumlah solusi yang tak berhingga. Ya, kita lihat di sini determinannya adalah sama dengan 0. Kalau kita gunakan cara cara eliminasi baris, ya, kita misalkan yang satu adalah -3, 6, 1, -2, lalu kita augmentasikan ya persamaannya, tambahkan dengan hasil konstantanya, yaitu -9 dan 3 itu. Lalu kita reduksi ya dengan eliminasi baris. Ya, jadi kita bikin nanti di sini jadi 0 semua, 0 di sini 0, yang di sini jadi 0, yang di atasnya juga 0. Ya, jadi kita akan mengurangi akan membagi baris pertama gitu ya, baris pertama kita bagi dengan -3. Ya, jadinya ini jadi -3 dibagi -3 jadi 1, 6 dibagi -3 jadi 2, lalu -9 dibagi -3 adalah 3. Yang bawahnya 1, -2, 3. Ya, sebenarnya kalau dari lalu kita akan reduksi yang baris kedua gitu ya. Baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Kita jadi dapatkan di sini yang ininya atasnya tetap. Ya, jadi 1 dikurang 1 0, -2 dikurang -2 0, 3 dikurang 3 itu 0. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata apa namanya? Salah satu barisnya itu adalah 0. Dan di sini kalau kita tulis lagi persamaannya kembali, jadi X minus 2Y sama dengan 3 ya. Jadi X-nya itu sama dengan, atau Y-nya itu
X minus 3 sama dengan 2Y, jadi Y-nya sama dengan X minus 3 per 2. Ya, jadi solusinya sebenarnya di sini adalah si nilai X dan Y itu sebenarnya persamaan, kedua persamaan ini saling berhimpitan. Ya, jika Anda periksa sebenarnya yang ini dengan yang ini itu sebenarnya persamaan yang sama. Ya, kalau kita lihat minus 3x plus 6y minus 9 sama dengan minus 9, lalu x minus 2y sama dengan 3. Nah, jadi kalau kita bagi yang atas ini dengan 3 ya, jadi kita bagi dengan minus 3, yang ini kita bagi semua dengan minus 3 gitu ya, bagi dengan minus 3, yang ini jadi juga sama dengan x plus minus 2y sama dengan 3 ya. Jadi sebenarnya kedua persamaan ini sama, atau solusinya sebenarnya semua solusi yang ini dan ini itu sama, atau kita gambarkan garisnya itu sebuah garis yang berhimpitan ya. Ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dan homogen di bawah ini. Ya, kita memiliki persamaan di bawah ini yaitu x plus 2y plus z sama dengan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan konversi dulu ini biar di matriks dulu ya. Matriks konstanta. Jadi kita bentuk jadi matriks konstanta matriks augmented ya, seperti ini. Jadi matriks augmentednya kita bentuk ya. Jadi ini adalah matriks A-nya dan ini adalah matriks B-nya atau matriks konstantanya. Ya, lalu kita selesaikan matriks ini dengan eliminasi baris yang seperti sebelumnya kita sudah pelajari. Di baris kedua yang baru yang ini adalah baris kedua yang lama dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Ya, dikurangi 3 kali baris pertama. Ya, sehingga kita dapatkan 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 0. Lalu 1 dikurangi 3 kali 2 adalah minus 5. Lalu minus 2 dikurangi 3 kali 1 adalah minus 5. Lalu kita kurangi 1 dengan 3 kali 2 adalah minus 5. Lalu baris ketiga adalah baris ketiga yang lama, yaitu yang ini. Kita kurangi 4 kali baris pertama. Jadi baris 4 dikurangi dengan 4 kali 1 adalah 0. 3 dikurangi 4 kali 2 adalah minus 5. Lalu minus 2 dikurangi dengan 4 kali 1 adalah minus 6. 3 dikurangi 4 kali 2 adalah minus 5. Lalu baris keempat yang lama adalah, baris keempat yang baru adalah baris 4 lama yang ini. Kita kurangi 2 kali baris pertama. Ya, jadi 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0. 4 dikurangi 2 kali 2 adalah 0. 2 dikurangi 2 adalah 0. 4 dikurangi 2 kali 2 adalah 0. Ya, di sini sudah kelihatan sudah ada yang barisnya adalah 0. Jadi bisa dibilang, tapi kita akan teruskan ya mencari apakah ada lagi yang barisnya ada juga 0. Ya, jadi baris kedua yang lama kita baris
kedua yang lama adalah baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama. Yang ini dibagi dengan minus 5 ya. Jadi kita dapatkan yang ini. Lalu kita baris pertama yang baru adalah baris pertama yang lama dikurangi 2 kali baris kedua. Ya, yang ini kita kurangi 2 kali baris kedua ya. Jadi eh, 1 dikurangi 0 adalah 1. 2 dikurangi 2 adalah 0. 1 dikurangi 2 adalah 1 dikurangi 2 adalah minus 1. 2 dikurangi 2 adalah 0. Ya, lalu dan kita teruskan baris ketiga yang sekarang adalah baris ketiga yang lama, yang itu dikurangi dengan minus 5 kali baris kedua. Dikurangi minus 5 kali baris kedua. Jadi nanti di minus 5 kali baris kedua. Jadi 0 dikurangi 0 adalah 0. Lalu minus 5 dikurangi minus 5 adalah 0. Minus 6 dikurangi minus 5 adalah minus 1. Dan minus 5 dikurangi minus 5 adalah 0. Lalu kita teruskan baris ketiga yang baru adalah baris ketiga yang lama, yang ini dibagi dengan minus 1, kita dapatkan yang ini. Lalu kita kurangi baris pertama yang baru adalah baris pertama yang lama dikurangi dengan minus 1 kali baris 3. Ya, jadi baris kita lihat yang ini. Baris 1 yang baru adalah baris pertama dikurangi dengan minus 1 kali baris ketiga. Ya, jadi 1 dikurangi 0 jadi 1. 0 dikurangi 0 adalah 0. Minus 1 dikurangi minus 1 dikurangi minus 1 adalah 0. 0 dikurangi 0 adalah 0. Lalu baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama dikurangi dengan 1 kali baris ketiga. Ya, kita lihat baris kedua. Baris kedua yang baru adalah minus 1 kali 1 baris kedua dikurangi 1 kali baris ketiga. Ya, jadi 0 dikurangi 0 adalah 0. Lalu 1 dikurangi 1 adalah 1 dikurangi 0 adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. Lalu 1 dikurangi 0 adalah 1. Ya, jadi di sini sudah kelihatan ya bahwa ada X, Y, Z ini sebenarnya kalau kita tuliskan ya, ini menjadi X sama dengan 0, lalu Y sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita tuliskan persamaan ini kembali menjadi X, Y, Z. Lalu sistem persamaan linear homogen itu bentuk umumnya adalah A kali X sama dengan 0, di mana A itu adalah konstanta dari variabel dan X itu adalah variabelnya, dan 0 ini adalah nilai dari matriks 0 ini sendiri. Jadi selalu berlaku rank A itu sama dengan rank A augmentasi 0. Ya, selalu mempunyai jawaban yang konsisten. Kita ambil contoh ini.
X, Y, Z sama dengan 0, X, Y plus 2Z sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi kita susun menjadi matriks ini adalah matriks konstanta dan matriks hasil 0 untuk membuktikan dari apa namanya persamaan homogen. Kalau kita augmentasikan menjadi ini, lalu kalau kita reduksi ya sama dengan cara sebelumnya, baris 2 adalah baris 2 dikurangi dengan baris 1, dan baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama dikurangi baris 1 ya. Jadi yang berubah adalah baris kedua dan baris ketiga. Lalu baris 1 yang baru adalah baris 1 yang lama dikurangi dengan 1 kali baris 3 ya. Jadi baris 1 yang lama dikurangi dengan 1 kali baris ketiga ya. Kita dapatkan baris pertamanya yang baru ini seperti ini. Lalu kita eliminasi lagi baris pertama, kita kurangi dengan baris kedua gitu ya, sehingga kita dapatkan baris pertama yang baru menjadi yang ini. Lalu kita tukarkan baris kedua dan baris ketiga ya. Tadinya baris kedua di sini, baris ketiga ini kita pertukarkan. Ini ke sana, itu ke bawah ya. Kita dapatkan matriks baru yang ini. Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita tuliskan lagi ke dalam persamaannya, X sama dengan plus 0 kali Y plus 0 kali Z sama dengan 0 dan seterusnya, sehingga solusinya ya ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Atau kita bisa simpulkan solusinya trivial atau X itu sama dengan 0 ya. Jadi atau solusi tunggal ya. X, Y, Z ini adalah sebuah vektor yang namanya X, dan X ini merupakan solusinya trivial atau solusi tunggal yang nilainya adalah 0. Lalu contoh lain yang ini gitu ya. Kita susun menjadi matriks konstanta menjadi ini. Dan jika kita augmentasikan gitu ya, solusi persamaan ini menjadi ini. Lalu kita reduksi baris kedua dan baris ketiganya. Jadi baris kedua yang ini dan baris ketiga yang ini. Baris keduanya yang baru adalah baris kedua yang lama dikurangi baris pertama, kita dapatkan yang ini. Lalu baris ketiga yang baru adalah baris ketiga yang lama, yang ini, dikurangi dengan 2 kali baris pertama ya. Kita peroleh baris ketiga yang baru yang ini. Lalu kita reduksi lagi baris kedua. Yang baris kedua yang baru adalah setengah dari baris kedua yang lama ya. Jadi yang ini dikalikan setengah, kita dapatkan baris kedua yang baru. Lalu baris kita reduksi lagi persamaan yang ini menjadi baris ketiga yang baru yang ini dikurangi dengan minus 2 kali baris kedua ya, minus 2 kali baris kedua. Kita dapatkan baris ketiga yang baru adalah ini semua. Lalu baris pertama yaitu yang ini adalah baris pertama yang lama dikurangi dengan baris kedua ya. Yang ini dikurangi dengan baris kedua yang ini ya. Jadi kita dapatkan baris pertamanya adalah yang ini. Karena ranknya di sini ya ada berubah di sini. Yang ada nih salah satu barisnya adalah 0, maka ranknya cuma bernilai 2 ya. Ya, ranknya adalah 2 dan lebih kecil daripada jumlah persamaan ya, lebih kecil daripada jumlah variabel ya
variabel ya. Jadi variabelnya A B C D, yang di sini bukan X Y Z ya, ini harusnya A B C D gitu ya. Ada yang perlu diralat di situ. Karena ranknya lebih kecil daripada jumlah variabelnya. Jadi solusinya bisa jadi tidak tunggal atau banyak. Kalau kita tuliskan persamaan ini kembali menjadi A plus A plus 0 kali B plus 0,5 kali C dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan nilai A adalah sama dengan 0,5. Ya, jadi ini adalah A plus minus 0,5 D plus 0,5 C, yang ini menjadi B plus 0,5 C plus 1,5 D. Ya, sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Jadi kalau kita turunkan nilai A-nya adalah 0,5 D dan minus 0,5 C, B-nya adalah minus 0,5 C plus 1,5 D. Jadi dan kita yang tidak ada tidak ada persamaannya adalah C dan D ya. Karena C dan D ini tidak ada persamaannya, jadi kita asumsikan C dan D ini adalah sebuah variabel yang namanya variabel bebas atau nilai-nilai yang variabel yang nilainya real ya, bisa berapa aja, misal bisa 1,5 atau 5 dan seterusnya. Pokoknya nilai sembarang gitu ya. Dan kita asumsikan nilai C dan D ini adalah variabel bebas. Ya, jika C dan D-nya itu adalah, kalau kita tuliskan persamaan yang nilai A itu adalah minus 0,5 D minus 0,5 C ya. Ini adalah nilai A-nya. Lalu nilai B-nya adalah B, gitu. B-nya adalah ini. Dan nilai C-nya adalah C sendiri dan nilai D adalah D sendiri. Ya, karena di sini nilai kita ingin ubah ini persamaannya menjadi vektor dari C dan vektor dari D. Ya, kita tambahkan C ini dengan 0 kali D dan D ini dengan 0 kali C. Ya, sehingga bisa kita faktorkan nilai C-nya dengan vektor atau matriks minus 0,5, 0,5, 1, dan 0 ya. Sebenarnya ini adalah 1 kali C dan ini adalah 0, ini 0 kali D, ini 1 kali D. Ya, kalau kita faktorkan C-nya ini menjadi sebuah vektor dari C adalah ini dan vektor dari D adalah yang ini. Ya, sebenarnya ini bentuk lain persamaan dari ini. Cuma jadi ini konstanta dari C dan ini konstanta dari D. Yang juga merupakan vektor, di mana C dan D ini adalah persamaan bilangan real yang bebas ya. Lalu menentukan persamaan spell dengan metode Cramer. Jadi Cramer ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bantuan matriks juga gitu ya. Tapi kita menggunakan cara determinan ya. Ya, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah tahu cara menghitung determinan. Sekarang pada aturan Cramer itu pertama yang dilakukan kita susun jadi matriks konstanta, yaitu konstanta A, dan matriks variabel dan matriks hasil dari konstanta. Lalu kita hitung nilai determinannya ya, nilai determinan dari matriks A-nya. Lalu kita
cari nilai determinan dengan matriks A1, A2 dan seterusnya, di mana A1 itu adalah kita mengganti kolom pertama itu dengan nilai dengan matriks konstantanya, matriks hasil gitu ya, matriks konstanta hasil atau matriks B-nya. Jadi kita taruh matriks B-nya di sini. Kita gantikan kolom pertama dengan matriks B. Yang sisanya tetap gitu ya. Lalu untuk A2 untuk kolom kedua kita gantikan dengan matriks B-nya. B di kolom pertama, B di kolom kedua untuk A2-nya, A3-nya ini B untuk di kolom ketiga ya. Kita cuma gantikan ya nilainya dengan matriks B-nya di kolom untuk kolom ke A ke berapa gitu ya. Dan hasil solusinya X1-nya itu adalah A1 dibagi dengan hasil determinan A, X2-nya A2, determinan A2 dibagi dengan determinan A, lalu X3-nya adalah determinan dari A3 dibagi dengan determinan A. Kalau X4 gitu ya sama gitu ya, tinggal meneruskan aja ya, A4 dibagi dengan determinan dari A gitu ya, dan seterusnya. Kita ambil contoh di persamaan ini ya, periksalah apakah metode Cramer dapat digunakan. Jadi syarat metode Cramer itu dapat digunakan apabila nilai determinan dari A-nya, determinan A, itu tidak sama dengan 0 ya. Persamaan Cramer bisa cara Cramer bisa digunakan. Jadi kalau determinannya itu sama dengan 0, maka cara Cramer itu tidak bisa digunakan. Contoh di sini, periksalah apakah persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan metode Cramer. Jika bisa, tentukan hasil nilai X, Y, dan Z-nya. Ya, jadi kita hitung determinannya ya. Determinannya kita ambil yang baris ini ya, baris kedua. Ya, sehingga minus 1 kali 5 kali 3 minus 5 kali 4 gitu ya. Kita dapatkan ini gitu ya. Lalu kita ambil yang ini min 1 dikalikan dengan 2 kali 3 minus 5 kali 2, kita dapatkan yang ini. Ya, jadi kita dapatkan hasilnya adalah minus 1. Jadi karena nilai determinannya adalah atau determinan A-nya adalah sama dengan minus 1, maka metode Cramer bisa digunakan. Lalu kita cari determinan A1-nya ya, sama juga cari determinan, cuma yang bagian kolom pertama kita gantikan dengan nilai B-nya ya. B-nya tadi adalah 1, 1 dan min 1. Ya, jadi 1, 1 dan min 1. Jadi kita gantikan kolom pertama sehingga kita dapatkan hasil determinannya adalah minus 3. Lalu determinan dari A2 kita gantikan yang dari kolom keduanya gitu ya dengan matriks B. Kita dapatkan hasilnya adalah 4. Lalu determinan A3 kita gantikan dari kolom ketiga itu dengan matriks B-nya. Kita dapatkan determinannya adalah minus 3 ya. Cari determinan itu paling gampang adalah kita cari yang banyak nolnya ya. Ini kalau atau misalkan yang kita reduksi dulu bisa juga ya, kita reduksi supaya
ininya 0 gitu ya, jadi persamaan ini. Ya itu juga boleh. Ya, jadi sehingga solusi X, Y, dan Z-nya itu adalah untuk X-nya adalah A1 dibagi A, Y-nya adalah A2 dibagi A-nya, dan Z-nya adalah A3 dibagi A-nya. Ini adalah cara Cramer. Atau ya kita bisa gunakan adjoin adjoin cofactor yang kayak di sesi sebelumnya ya. Itu juga bisa kita gunakan untuk mencari solusi samaan seperti ini. Ya, cuma kita kalau gunakan Cramer ya cara ini ya, menggunakan determinan. Lalu kita menghitung inverse ya. Persamaan kita sudah tahu persamaan linear ini ya. Kita bentuk jadi matriks komposit, lalu kita tentukan rank-nya, dikatakan mempunyai rank R paling sedikit 1 dari minor bujur sangkar R kali R itu tidak sama dengan 0. Lalu setiap minor bujur sangkar R plus 1 kali R plus 1 jika ada adalah 0. Matriks 0 itu disebut mempunyai rank 0. Contoh kita punya matriks 1 seperti ini. Nilai matriks ini akan punyai rank R sama dengan 2 ya. Anda sudah tahu cara menggunakan reduksi baris ya. Bagaimana cara menghitung reduksi baris? Saya akan share sedikit cara menggunakan Excel ya. Di sini ada Excel ya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, kita susun dulu matriks konstantanya seperti ini. Lalu kita gunakan cara reduksi baris ya. Ya, jadi kita kopikan dulu. Kita paste gitu ya. Ya, jadi kalau menggunakan Excel ya, pertama kalau reduksi baris itu kita bagi dulu yang baris pertama ya, baris pertama itu dibagi dengan konstanta baris 1 kolom 1 ya, baris konstanta baris 1 kolom 1. Ya, jadi kita bagi baris pertama itu dengan konstanta dari baris 1 kolom 1. Ya, jadi yang ini, yang baris ini itu kita bagi semua dengan baris 1 kolom 1 ya. Ya, jadi sama dengan baris pertama dibagi dengan baris pertama. Lalu kita kasih tanda dolar di sini ya. Kita kasih tanda dolar. Jadi supaya kalau kita copy dari sini ke sini itu yang konstantanya itu tidak berubah ya. Lalu baris kedua, jadi kita akan rencananya membuat 0 ini dengan bantuan baris pertama. Jadi baris kedua itu dikurangi dengan konstanta dari baris kedua kolom 2 dikalikan dengan baris pertama ya, sama dengan baris kedua yang lama dikurangi dengan konstanta dari baris kedua kolom 2
kolom 1, sorry, dikalikan dengan baris pertama. Ya. Di sini baris 2 kolom 1 ya. Lalu kita kopikan, kita pastekan ke sini semua. Lalu yang ini juga sama gitu ya, baris 3 dikurangi dengan baris konstanta baris 3 kolom 1 dikalikan dengan baris pertama. Saya geser dikit. Jadi sama dengan baris ketiga dikurangi dengan konstanta dari baris 3 kolom 1 ya, lalu kita kasih tanda dolar gitu ya di sini. Dolar gitu. Lalu kita kopikan semua ke kanan. Ya, jadi kalau misalkan ada 3 buah variabel, kita kerjakan 3 kali ya. Kita kopikan lagi ini, tapi kita paste di sini dalam hanya angkanya saja ya, angkanya saja. Sekarang kita akan membagi baris kedua ini dengan baris konstanta baris kedua ya. Baris kedua kolom kedua. Ya, baris kedua dibagi dengan konstanta baris kedua kolom kedua. Ya, jadi yang ini sama dengan ini dibagi dengan baris 2 kolom kedua, dikasih tanda dolar di sini, dikopikan ke semua di baris tersebut. Lalu kita akan menggunakan baris ini sebagai bantuan ya. Jadi baris baris pertama gitu ya, baris pertama yang baru itu dikurangi dengan konstanta dari baris kedua ya, baris kedua kolom ke baris 1 kolom 2 dikalikan dengan baris kedua yang baru ya. Ya, jadi yang ini 1 dikurangi dengan yang ini sama dengan yang baris ke-1 yang lama dikurangi dengan konstanta yang ini dikalikan dengan baris kedua yang baru. Ya, yang di sini kita kasih tanda dolar. Ini tanda dolar, ini tanda dolar. Lalu kita kopikan ke semua baris pertama. Ya. Oh iya, jangan lupa kita ini cara ini ya, augmentasi reduksi baris ya. Lalu baris ketiga kita kurangi dengan konstanta baris 3 kolom 1 baris 3 kolom ke-1 baris 3 kolom 2 dikalikan dengan baris kedua. Ya, jadi baris ketiga dikurangi dengan baris ketiga konstanta baris 3 kolom 2 dikalikan dengan baris kedua yang baru. Yang ini.
Ya, lalu kita kasih tanda dolar di sini ya, di konstantanya. Dolar ini untuk konstanta. Lalu kita kopikan ke seluruh baris. Dan yang terakhir kita kopikan lagi, kita pastekan. Ya, lalu sekarang kita akan membagi baris ketiga, ya, baris ketiga dibagi dengan baris konstanta baris 3 kolom 3. Jadi ini sama dengan baris 3 dibagi dengan baris 3 kolom 3. Ya, jadi kasih tanda dolar di sini sama dolar di sini. Ya, kita kopikan, kita pastekan. Ya, sebenarnya ini untuk membantu aja Anda menyelesaikan. Tapi ini belum selesai ya. Kita akan selesaikan yang atasnya ini, kita bikin supaya 0. Berarti baris kedua yang baru dikurangi dengan baris ketiga, konstanta dari baris kedua, baris kedua kolom 3, baris 2 kolom 3 dikalikan dengan baris ketiga. Jadi yang ini baris kedua yang lama dikurangi dengan konstanta baris 2 kolom 3 dikalikan dengan baris ketiga yang baru, yang ini. Ya. Kita kasih tanda dolar di sini, dolar di sini. Kita pastekan ke sini semua. Lalu ini juga ya baris 1 kita kurangi dengan konstanta dari baris 1 kolom 3 dikalikan dengan baris 3 yang baru. Ya, ini nanti jadinya sama dengan baris pertama dikurangi dengan konstanta dari baris pertama, kasih ke tanda dolar dan dolar di sini, lalu dikalikan dengan baris ketiga yang baru, yang ini. Lalu kita kopikan semua. Ya, ini sebenarnya kita sudah membuat kalkulator untuk nanti kita bisa pakai ya. Sebenarnya kita bisa nanti akan ada juga contoh ini untuk contoh 3x3 ya, 4x4 dengan cara yang sama juga seperti ini. Ya, jadi baris 1 dibagi dulu dengan konstanta baris 1 kolom 1. Lalu baris 2 dikurangi baris 2 kolom 1 dikalikan baris 1. Lalu baris 3 dikurangi dengan baris 3 kolom 1 dikalikan baris 1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau yang di sini 1, di sini juga 1, di sini 2, di sini juga 2. Kalau di sini 3, di sini juga 3, di sini juga 1, ini jadi juga 1. Lalu yang B2 dikurangi B2 di sini sama-sama 2 depannya, belakangnya ini juga sama-sama dengan 1 ya. Dan seterusnya dan seterusnya, ini juga ya baris 2 di sini sama gitu ya, yang belakangnya 3 di sini juga 3. Ya, jadi kalau misalkan Anda punya pesanan lain selain ini gitu ya, yang bukan ini, Anda sudah punya kalkulator untuk
kalkulator untuk membuat vektor inverse nantinya. Ya, jadi untuk membuat vektor inverse dari sini juga gampang ya. Ya kita tadi share. Ya, jadi kita lihat slide lagi ya. Jadi setelah dari Excel ini ya, kalau ini 9 tadinya, 9. Ternyata pada perhitungan yang kedua ini itu ada yang barisnya itu 0 semua, sehingga kita bisa bilang ranknya cuma ada 2 ya di sini. Ranknya cuma ada 2 dan nilai determinan dari 1 kali 2 1 kali 3 minus 2 kali 2 ada sama dengan minus 1 itu tidak sama dengan 0, sedangkan nilai determinan A-nya adalah sama dengan 0. Karena itu matriks wujud sangkar ini disebut tak singular jika ranknya itu sama dengan n gitu atau jumlah variabel, yaitu jika nilai nilai determinan dari A-nya itu tidak sama dengan 0 ya, yang itu disebut dengan tak singular. Jadi persamaan ini adalah singular ya. Lalu transformasi elementer itu ada cara sebenarnya sih notasi baku ya. Jadi kalau misalkan pertukaran baris ke I ke baris ke J dinyatakan dengan HIJ, pertukaran kolom I dengan kolom J dinyatakan dengan KIJ. Jadi misalkan Anda punya matriks seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Anda transformasikan menjadi menukar dari baris pertama, ini adalah baris pertama, ini baris kedua. Jadi ini jadi 3, 4 dan ini jadi 1, 2. Maka ini dinotasikan dengan H1 ke 2. Artinya kita memindahkan dari baris 1 ke 2. Kalau kita pindahkan dari yang ini kolomnya ya, dari sini 42 ke kiri, 31 ke kanan, jadi 42-nya di sini, 31-nya ke kanan, berarti ini notasinya K1 ke 2 ya. Atau K1 2, dari 1 ke 2 dan seterusnya. Artinya baris 1 dan 2 dipertukar, kolom 1 dan 2 dipertukarkan. Lalu perkalian setiap elemen baris ke I dengan suatu skalar K yang tidak nol dinyatakan dengan HI dikali HI dalam kurung K ya. Lalu perkalian setiap elemen kolom ke I dengan suatu skalar K yang tidak nol dinyatakan dengan KI dikalikan K. Misalkan yang misalkan 2, 4, 8, 6 misalkan. Kita transformasikan menjadi 1, 2, 8, 6. Artinya kita kalikan yang baris pertama ini dengan setengah gitu ya. Ini kalau dinotasikan dalam notasi ini itu H gitu ya. Baris 1 dikalikan dengan setengah. Ya, ini. Kalau kolomnya gitu ya, misalkan yang kolom ini gitu ya. Kita matriks ini kita transformasikan ya, ini 18, 13 misalkan. Ini artinya kita transformasikan dengan K kolom kedua ya. Kolom kedua dengan setengah. Ya. Artinya kita kalikan yang 26 ini dengan sepersetengah sehingga kita dapatkan 1 dan 3. Lalu penambahan elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen padanannya dari baris ke J dengan K suatu skalar dinyatakan dengan HIJ dikalikan K.
Penambahan elemen-elemen kolom ke I dengan K kali elemen-elemen padanan dari kolom ke J dengan K skalar dinyatakan dengan KIJ dalam kurung K. Artinya misalkan seperti ini. Ya, 2, 4, 8, 6 ya. Misalkan kita transformasikan dengan H12 gitu ya. Dengan minus apa namanya? Dengan minus atau 21 ya. 21 misalkan. 21 dengan minus 4 ya misalkan. Artinya baris kedua yang baru dikurangi dengan ditambahkan dengan minus 4 kali baris pertama. Artinya baris kedua yang baru ya, jadi yang baris pertamanya tetap gitu ya. Baris keduanya yang berubah ya, baris kedua yang baru dikurangi ditambahkan dengan minus 4 kali baris pertama. Jadi 8 dan 6 gini ya. 8 dikali 8 ditambahkan minus 4 kali 2 ya, jadinya 0. Lalu 6 ditambahkan minus 4 kali 4 atau minus 16 ya, jadi minus 10. Nah, itu maksudnya dari notasi-notasi ini. Jadi kalau sebelumnya kita tuliskan ya, jadi baris 2 yang baru adalah baris kedua yang lama kurang atau dalam hal ini ditambahkan dengan minus 4 kali baris 1. Ini dituliskannya jadi seperti ini. Ya gitu. Lalu yang ini baris ke-1 dikalikan dengan setengah ya, dituliskannya jadi ini. Kalau yang ini adalah penukaran ya, baris 1 yang baru adalah baris 2 gitu ya. Dan sebaliknya. Baris 2 adalah baris 1. Dituliskannya jadi ini. Ya, lalu kita masuk matriks setara. Kalau matriks dibilang setara jika satu yang diperoleh dari lainnya melalui serangkaian transformasi elementer. Matriks setara mempunyai rank yang sama ya. Jadi contohnya ini kita punya penerapan secara berurutan transformasi elementer gitu ya. Artinya baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama ditambahkan dengan minus 2 kali baris ke-1 ya. Jadi baris kedua yang lama ditambahkan minus 2 kali baris ke-1 ya. Ini 2 dikalikan 2 ditambahkan minus 2 kali 1 dapat 0. 4 ditambahkan minus 2 kali 2 adalah 0. 3 ditambahkan minus 2 kali minus 1 adalah 5. Lalu 5 ditambahkan minus 2 dikalikan 4 adalah minus 3 dan seterusnya. Jadi ini H21 dan yang ini adalah transformasi dari H31 gitu ya. Baris 3 kolom 1 dikalikan 1 ini minus 2 gitu ya. Baris 3 kolom ya, baris 3 kolom baris 3 baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama ditambahkan dengan 1 kali baris 1 dan baris 3 yang baru
kalikan dengan 2 kali baris minus 1 kali baris pertama. Ya, jadi kita dapatkan yang ini baris 3-nya. Ya, bisa juga Anda hitungnya pelan-pelan ya. Atau Anda bisa gunakan kalkulator yang ini, yang sebelumnya dari Excel tadi, ya, dengan cara yang sama. Ya, jadi dari sini karena minornya semua minor bujur sangkar 3 kali 3 dari B adalah 0, sedangkan nilai determinannya adalah tidak sama dengan 0, maka rank B-nya adalah 2. Jadi punya solusi. Oleh karena itu rank A adalah 2. Ya, jadi sebenarnya persamaan ini punya rank, yaitu ranknya sama dengan 2. Ya, contoh untuk menentukan inverse matrix dengan transformasi elementer, kita miliki matriks A adalah ini, carilah A inverse-nya. Jadi pertama untuk mencari A inverse itu kita augmentasikan matriks A ini dengan matriks satuan ya. Matriks identitas ya, sorry, bukan matriks satuan. Matriks identitas namanya. Yang dimana diagonalnya itu 1, 1, 1. Ya, lalu kita reduksi dengan apa namanya, dengan reduksi baris. Jadi baris 2 yang baru adalah baris 2 yang lama ditambahkan dengan minus 1 kali baris pertama ya. Jadinya dapatnya ini. Baris ketiga yang baru adalah baris 3 yang lama ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama. Kita dapatkan yang ini. Anda bisa buat juga di sini ya, 1 0 0 ya, 0 1 0 0 0 1 ya. Lalu Anda tinggal kopikan aja ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini juga kopikan, baru ini ke sini, kopikan ini ke sini, kopikan ini ke sini. Yang bawahnya lagi ini juga sama, kopikan ini ke sini, lalu kopikan ini ke sini, copy lalu ke sini, pastekan ke sini. Ya, tadi adalah 132 ya, 132 146 257 ya. Jadi di sini dapatnya sama yang ini ya. Inverse pertama adalah 100 min 1 dan 201. Ya, mirip-mirip ya. Cuma bedanya dia di sini sudah dibagi dengan 3 ya. Ya. Nah, jadi 0 dan seterusnya dan seterusnya. 132 jadi baris 3 kolom ya, baris 3 ya, baris 3 ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama ya. Jadi kita formulanya agak beda dengan dia dikit ya. Jadi kalau baris 3 ya, jadi baris 3 yang baru adalah baris 3 ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama, kita dapatkan yang ini. Lalu baris 3
tambahkan minus 1 kali baris kedua, kita dapatkan yang ini. Baris pertama kita tambahkan dengan minus 3 kali baris kedua, kita dapatkan yang ini. Lalu kita di baris ketiga kita kalikan dengan 1/7, kita dapatkan yang ini. Lalu kita reduksi lagi, baris kedua ditambahkan dengan minus 4 kali baris ketiga, kita dapatkan yang ini. Lalu baris pertama yang baru ditambahkan 10 kali baris ketiga, kita dapatkan yang ini. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kalkulator kita, ya, misalkan di sini ambil 1 minus 2 dibagi 7 sama dengan minus 2 dibagi 7, ya. Ya, sekedar catatan ya, tadi saya lupa memasukkan formula di salah satu selnya, jadinya agak beda. Ya, setelah saya koreksi ya, ternyata baris ketiga ini ada yang belum kemasuk formulanya, yaitu kan tadi baris 3 ya dikurangi dengan konstanta baris 3 kolom 1 itu dikalikan dengan baris 1 ya. Jadi baris ketiga yang ini dikurangi dengan baris ke konstanta baris 3 kolom 1 dikalikan dengan baris 1. Ya, tadi saya lupa masukkan B7. Ya, karena itu formulanya agak makanya hasilnya berbeda ya. Ternyata setelah saya koreksi sudah benar ya hasilnya. Dan hasilnya seperti ini ya dengan gunakan Excel. Jadi ya begitulah konsekuensi kalau kita memprogramkan sesuatu, pastikan formulanya benar. Lanjut. Nah, jadi setelah kita cari hasilnya, ternyata yang di Excel kita itu sama ya dengan yang di di sheet ini ya. Dan A inverse-nya adalah yang bagian sebelah sini. Ini adalah A inverse-nya dari sini. Dari kalkulator kita. Kalau 3 kali 3 maka yang di sini juga harus 3 kali 3 ya. Kalau 4 kali 4 berarti di sini 4 kali 4, di sini juga harus 4 kali 4. Nah, yang penting diagonalnya itu nilainya satu semua. Lalu A inverse-nya adalah nilai yang sebelah sini, yaitu yang paling kanan ini yang hasil augmentasi kita tadi dengan identitas, matriks identitas yang sekarang berubah menjadi sebuah angka yang bukan lagi 110, cuma sekarang matriks identitasnya malah pindah ke sini. Yang tadinya matriks identitas menjadi nilai-nilai yang tidak lagi bentuk matriks identitas. Dan ini disebut dengan A inverse ya, dengan menggunakan bantuan reduksi baris. Ya, untuk menentukan inverse matrix bisa juga dengan bantuan dengan matriks adjoint yang sebelumnya sudah saya sedikit bahas ya di sesi determinan. Jadi kita cari adjointnya, lalu kita bagi adjointnya itu dengan determinan dari A, maka kita dapat A inverse. Contoh dari ini ya, carilah inverse dari matriks ini. Ya, jadi kita susun dulu ya menjadi matriks A ini. Lalu kita cari kofaktornya ya. Kofaktor itu kita ambil yang ini 3 misalkan, lalu 3 ini untuk A11 yang kolom 1 baris 1 kolom 1-nya. Kita ambil determinannya yang ini. Kita dapatkan ini. Lalu kita pindah lagi untuk baris 1 kolom 2-nya. Kita ambil ini, kita palang gitu ya, sistem palang. Yang kelihatan jadi 2 kali min 1
dikurangi 0 kali 1 jadinya min 2. Ya, min 2. 2 kali min 1. Karena di sini adalah apa namanya? Yang satu ini adalah pangkatnya min 1 ya. Jadi ini harusnya kan min 2 ya. 2 kali min 1 kan min 2. Karena ini adalah baris 1 karena ini adalah apa namanya? Penjumlahan baris dan kolomnya ganjil, maka dia dikalikan dengan min 1 yang menjadi 2 ya. Jadi ingat kembali yang cari kofaktor untuk minor kofaktor di sesi sebelumnya. Ya, jadi ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Ya, jadi yang jumlah ininya ganjil berarti dikalikan ininya jumlahnya ganjil dikalikan dengan min 1. Kalau jumlah ininya genap dikalikan dengan positif plus 1. Ya, jadi ini karena ini ganjil yang harusnya 2 kali min 1 kan min 2 dikurangi 0 kan min 2 ya. Karena ganjil di sininya dikalikan min 1 jadinya 2. Yang ini genap jadi kalikan hasil determinannya tetap dikalikan positif. Yang ini ganjil ya, min 1 kali min 1 adalah min 1 plus plus 3 jadi min 2 ya. Plus 2 jadi 1 ya, karena 1 di sininya ganjil jadinya min 1 ya. Yang ini juga ini genap. Genap ini jadi min 2 tetap positif dikalikan plus 1. Yang ini ganjil ya, ini ganjil hasilnya yang determinan ini dikalikan dengan min 1 ya. Jadi 3 kali 2 5 min 1 3 kali 2 6 min 1 jadi 5 ya, plus 5 karena ini ganjil jadinya kalikan minus 5 jadi minus 5 dan seterusnya. Ya, nantinya kita susun jadi kofaktor. Lalu kita transposkan, itu baru kita dapat adjoin ya. Ya, jadi adjoin nantinya. Ya, adjoinnya itu yang nilai kofaktor yang sudah kita transposkan dapatnya ini ya. Jadi kita transposkan dapatnya ini. Ya, maka inverse-nya itu adalah yang matriks ini dibagi dengan determinannya. Ya, determinannya tadi kita sudah tahu cara menghitung determinan dari matriks dari sesi pertama, di sesi sebelumnya ya. Jadi adjoin ini kita bagi dengan determinan dapat dengan A inverse-nya. Kalau kita masukkan ke Excel yang tadi, ya 31 min 1, 2 min 2, 0, 1, 2 min 1, ya hasilnya ternyata benar ya, sama ya dengan yang kalkulator kita ini yang kita buat dengan hasil menghitung dengan metode dengan menghitung bantuan dengan adjoin dibagi dengan determinan. Ya, di sini 1 min 0,5 min 1 ya, ini juga sama 1 min 0,5 kali min 1 dan seterusnya. Lalu mencari inverse matrix itu untuk mendapatkan solusi ya. Jadi kalau kita sudah dapat atau sudah mengetahui inverse dari matriks, tinggal kita kalikan saja dengan matriks B-nya, itu sudah dapat hasil solusinya. Contoh ini ya. Kita sudah tahu cara menyusun matriks ini. Ya, kita 2 3 1 ya, 2 3 1 dan 1 2 3 1 2 dan 3. Lalu 3 1 2
312. Kita minta harga XYZ-nya. Jadi 231, 123, 123, 312, 312. Ya, kita cari matriks koefisiennya adalah ini. Kalau kita cari determinannya ternyata adalah 18. Jadi persamaan itu punya solusi ya. Lalu dengan menggunakan adjoint kita dapat mencari inverse dari dan adjoint dan inverse matrix ya. Jadi satu ya dengan menggunakan adjoint dan inverse matrix. Jadi inverse matrixnya adalah inverse 1/18 dikalikan 1 minus 5 7 dan ini Anda bisa cari sendiri ya dengan mencari adjoint, metode adjoint yang kita bahas di soal sebelumnya. A inverse-nya adalah 1/18 untuk yang pertama ya. 1/18 itu number 1 sama dengan 1 dibagi 18 adalah 0,006 ya. 1 atau 0,55 ini kalau kita bulatkan ya jadi digitnya diperpanjang tuh sama ya 555, cuma tadi karena pembulatan jadinya seperti itu. Jadi inverse-nya itu adalah 1/18 dari 1 minus 5/18, 7/18 dan seterusnya. Kalau kita kalikan dengan inverse ini dengan apa namanya dengan ini dengan solusi kita tadi ya, kita dapatkan hasil pengalian matriks B dengan matriks A itu sama dengan hasil dari solusi XYZ. Solusi XYZ-nya. Jadi 1/18 kali 1/18 kalikan matriks ini ya 35 29/5. Jadi X-nya adalah 35/18, Y-nya adalah 29/18, Z-nya adalah 5/18. Ya, cari determinan A. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka cari A inverse dengan transformasi elementar. Cari X dengan mengalihkan A inverse dengan matriks B-nya. Metode eliminasi. Lalu kita bisa juga dengan metode eliminasi Gauss. Jadi metode eliminasi Gauss itu kita ubah jadi matriks komposit seperti ini. Lalu kita reduksi sampai kita dapatkan matriks segitiga bawah ya. Matriks segitiga bawah itu yang di bawahnya nanti 0 semua. Ya, jadi seperti ini. Cuma nanti ditambahkan yang di tengah-tengahnya ini dengan konstantanya ini ya 7, 11 dan 4 ya. Matriks B-nya ditaruh di tengah ini 7, 11 dan 4 ya. Tinggal kopikan aja yang ini ke sini. Yang ini kopikan ke sini, ini kopikan ke sini. Ini juga kopikan ke sampingnya. Kenapa saya bisanya satu-satu seperti ini? Karena memastikan kalau formula ini nggak berubah ya. Bisa juga ya, karena kalau kita kopikan sekaligus nanti hasilnya malah kacau ya. Anda bisa juga sekaligus ya kopikan kopikan lalu sekaligus gitu ya. Ya, jadi tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi kalau menggunakan reduksi baris, jadi baris 3 dipertukarkan dengan baris pertama. Ya, jadi ini pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, lalu baris 2 yang baru ditambahkan dengan minus 4 kali baris pertama. Baris 3 yang baru ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama, kita dapat yang ini. Lalu baris
kedua dikalikan dengan minus 1/5, kita dapat matriks yang ini, dan terakhir dan seterusnya sampai baris ketiga kita dapatkan nilai itu. Nah, ini adalah 234 ya, lalu 431 lalu 124 ya. Hasilnya harusnya sama ya dengan kalkulator kita. Ya, jadi di sini setelah dia dapatkan segitiga bawah, kalau pada metode matri metode Gauss, baru kita substitusikan yang paling terakhir ini -1 ini adalah untuk minus Z ya. Jadi min Z-nya sama dengan 0 atau Z-nya sama dengan 0. Lalu X plus ya 0 kali X plus 1 kali Y plus 3 kali Z sama dengan 1. Jadinya Y sama dengan 1 gitu ya. Lalu dan seterusnya kita dapatkan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Ya, pada kalkulator kita gitu ya sama juga di sini X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0 ya. Yang kita perhatikan yang deret yang sini aja. Jadi solusinya yang paling akhir ini yaitu pada saat yang matriks A-nya berubah jadi matriks identitas, yang sebelah ini jadi matriks inverse ya. Dan di tengah ini adalah solusi kita. Jadi yang paling atas itu X-nya, yang tengah Y, dan bawahnya yang Z-nya. Ya, dengan matriks transformasi elementer matriks segitiga bawah ya. Dan berikutnya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya kita ingin mengubah matriks ini menjadi segitiga atas dan segitiga bawah. Yang kita lakukan di sini sebenarnya yang ini sudah merupakan eliminasi dengan cara Gauss-Jordan. Gauss-Jordan kalau sampai sini aja yang baris kedua ini adalah metode Gauss. Baris ketiga itu sudah masuk Gauss-Jordan. Ya, jadi kita menuntaskan sehingga ada segitiga bawah dan segitiga atas. Jadi bedanya itu aja. Jadi di sini kita ambil contoh ya dari soal kita dengan metode, kalau kita jabarkan satu persatu baris 2, kalau baris 2 ditambahkan dengan 1 kali baris pertama sehingga menjadi baris kedua yang baru. Baris ketiga yang baru adalah baris 3 yang lama ditambahkan dengan -2 kali baris pertama. Kita dapatkan baris 3 yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Kita dapatkan matriks ini sampai semuanya membentuk segitiga atas dan segitiga bawah. Yang inilah disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kalau kita bandingkan hasil ini yang dengan kalkulator yang sudah kita buat sebelumnya, 1, 2, -1 gitu ya. Lalu di sininya 2, -1, lalu 1, 2, 1, 2, 7 gitu ya. Lalu 2, -1, 1, 3. 2, -1, 1, 3. Ya, jadi kalau kita lihat hasilnya sama ya dengan hasil perhitungan di sini. Ya. Di sini ya. Jadi 1, 2, 3 di sini juga 1, 2, 3 di mana di bagian matriks sebelah kirinya ini adalah matriks identitasnya. Oke, begitu aja untuk sesi ke-6 kali ini untuk eliminasi dan persamaan linear sederhana gitu. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga dari grup kita di Inaba. Terima kasih atas waktunya, semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.